Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi di final Liga Champion musim ini. Karena pembahasan kali ini cukup penting, jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mempersiapkan tim sebelum pertandingan dan mengatur taktik atau strategi saat pertandingan berlangsung, simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke teman-teman, final Liga Champion musim ini cukup menarik karena tim saya dipertemukan dengan Liverpool yang musim ini menjadi rival berat tim saya di Liga. Tim saya sudah 2 kali bertemu dengan Liverpool di Liga. Pada pertemuan pertama, tim saya hanya bisa menahan imbang Liverpool di kandangnya sendiri. Lalu di pertemuan kedua, tim saya berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 2-1 dan meraih poin penuh untuk memperlebar selisih poin di Liga. Tim saya cukup beruntung karena di sisa musim bermain bagus dengan mengalahkan Yami FC dan Liverpool. Setelah bertahan cukup lama di posisi 3 klasemen dan sempat naik turun, akhirnya tim saya untuk sementara menduduki posisi puncak klasemen setelah 2 rival saya bermain tidak cukup bagus di 5 pertandingan terakhir, dan saya berharap rival saya mengalami hasil buruk lagi di sisa laga guys. Terutama Yami FC yang menempel ketat di posisi 2 klasemen dengan selisih 3 poin. Jika sekali saja tim saya kalah, Yami akan semakin menempel ketat dan persaingan bisa jadi ditentukan oleh selisih gol. Jadi penting untuk tetap mempersiapkan tim sebaik mungkin di sisa musim agar tim selalu dalam kondisi dan moral yang bagus untuk setiap pertandingan yang ada, dan para pemain siap melakukan yang terbaik untuk menang, karena di akhir musim setiap pertandingan adalah final, entah itu lawan dengan mutu besar ataupun lawan yang memiliki kualitas mutu lebih kecil. Oke guys, kali ini lawan yang akan saya hadapi di final Liga Champion musim ini adalah Liverpool yang memiliki kualitas mutu sedikit lebih besar dibandingkan tim saya FC Buteng. Liverpool memiliki kualitas mutu 105,6% berbanding dengan FC Buteng yang memiliki kualitas mutu 97,9%. Dan Liverpool kali ini menggunakan formasi 4-3-1-2. Jika dilihat dari formasinya, sepertinya Liverpool akan menggunakan taktik menyerang karena mereka mungkin lebih percaya diri dengan kualitas atau mutu yang lebih besar untuk mencetak gol secepat mungkin di babak pertama guys. Dan mereka memiliki kualitas pemain yang lebih bagus di semua area, mulai dari sektor pertahanan, gelandang, hingga serangan. Mereka lebih unggul. Meskipun dari 5 pertandingan terakhir pemainnya tidak cukup bagus dengan hanya meraih 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali meraih hasil seri di semua kompetisi, tapi Liverpool jelas lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan FC Buteng di final Liga Champion kali ini guys. Pastikan sebelum pertandingan penting kondisi dan moral pemain harus bugar agar pemain percaya diri dan lebih bugar saat pertandingan berlangsung. Karena ini penting teman-teman, ketika pemain bugar dan memiliki moral yang bagus, mereka akan bermain lebih baik dan termotivasi untuk selalu menang setiap pertandingan. Jika kita lihat susunan pemain inti yang dimiliki Liverpool, banyak sekali pemain yang diganjar kartu kuning. Saya rasa Narod, sang manajer Liverpool asal Thailand ini, menggunakan gaya tackle normal atau keras ketika berhasil mengalahkan Yami FC di babak semifinal 2 hari yang lalu guys. Saya curiga di final kali ini mereka akan menggunakan taktik yang sama untuk bisa mengalahkan tim saya, dan mereka berharap pemain andalan saya mengalami cedera di final hari ini. Kita lihat di sini, Liverpool memiliki penyerang yang cukup bagus dengan mencetak rata-rata 2 gol lebih setiap pertandingan, tapi mereka juga memiliki pertahanan yang tidak cukup bagus dengan selalu kebobolan 1 gol lebih setiap pertandingannya, dan kita bisa memanfaatkan peluang kecil ini. Meskipun nanti penyerang mereka Pusman yang sudah mengemas 61 gol untuk Liverpool akan sangat menyulitkan pemain bertahan tim saya di pertandingan final Liga Champion hari ini. Oh iya guys, jika kita perhatikan lagi, Liverpool menempatkan gelandang sayap palsu di sisi kiri. Itu berarti Liverpool akan lebih sering menyerang area tengah pertahanan tim saya nanti guys.
Ketika mereka lebih banyak menguasai area tengah lapangan, pemain saya akan mengambil kesempatan dengan mengisi posisi yang ditinggalkan pemain lawan tersebut dan membuka celah untuk menyulitkan pertahanan tim lawan dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan tim lawan tersebut. Itu sedikit celah yang bisa kita manfaatkan di pertandingan nanti guys. Jadi penting untuk mengetahui setain mungkin kelemahan dan kelebihan tim lawan sebelum pertandingan. Dengan kita menganalisa susunan pemain lawan sebelum pertandingan, itu akan membuat kita memikirkan strategi. Di pertandingan kali ini tim saya tidak diperkuat oleh salah satu pemain andalan saya, yaitu Eden Hazard yang mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua di babak semifinal lalu guys. Jadi Eden tidak bisa bermain di final Liga Champions hari ini karena kartu merah yang dia dapatkan. Posisinya digantikan oleh Brul, pemain muda yang jarang sekali mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Musim ini Brul baru diturunkan dalam 3 pertandingan dan belum mencetak gol sama sekali. Performanya tidak cukup bagus dengan mendapatkan 1 kartu kuning dari 3 pertandingan. Mungkin ada yang penasaran kenapa saya menurunkan pemain seperti ini padahal ada opsi lain yang lebih bagus. Ini adalah salah satu strategi saya di final kali ini guys, dengan menempatkan pemain yang tidak cukup bagus, gunanya untuk menghemat kondisi pemain dan memanipulasi kualitas mutu tim agar terlihat kecil, lalu memasukkan pemain pengganti dengan kondisi yang bugar di babak kedua. Dan itu akan membuat permainan tim saya stabil hingga akhir pertandingan, dan kadang pemain pengganti bisa menjadi pembeda. Sebelum pertandingan, terutama di final, pastikan bonus latihan tim dan individu masing-masing di angka 10%. Karena ini sangat penting agar pemain-pemain kamu bisa bermain lebih maksimal dan tepatnya lebih bagus. Dan jangan lupa kondisi dan moral pemain inti dan cadangan juga harus mantap sebelum pertandingan guys. Oke guys, big match antara Liverpool versus FC Buteng akan segera berlangsung. Kita akan lihat susunan kedua kesebelasan di final Champions League hari ini. Liverpool memiliki susunan pemain inti yang lebih bagus dan hampir sama rata kualitasnya. Sedangkan FC Buteng tidak diperkuat oleh salah satu pemain andalannya dan hanya mengandalkan beberapa pemain bintang yang sudah berpengalaman dan berpengaruh di susunan pemain intinya guys. Apakah FC Buteng berhasil mengangkat trofi skuping besar musim ini setelah 2 musim hanya menjadi runner up? Simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tahu apa yang saya lakukan saat pertandingan berlangsung. Oke guys, di babak pertama saya coba menggunakan strategi menyerang terlebih dahulu dan mencoba peruntungan dengan menerapkan style formasi 4-1-2-3 yang jarang saya gunakan di final. Hari ini saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kondisi dan moral pemain juga sangat bagus. Manajer dari Liverpool belum terlihat hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya di final guys. Rogina menguasai bola, umpan pada Guantini, oper ke tengah maksudnya, oh bagus sekali. Obregon menghilangkan ancaman di depan kotak penalti. Sibimura bermain cukup bagus di babak pertama dengan nilai 7,0. Oke guys, kita cek lagi, ternyata meskipun sedikit terlambat manajer Liverpool hadir di sisi lapangan. Dan ini membuat pertandingan semakin seru dan yang pasti semakin sulit. Liverpool kembali menguasai bola, gelandang Muktubok dan perebut bola menghalanginya dan menyulitkan Mixpol dan umpan ke tengah, umpan kembali pada Mixpol. Bek sayap mencoba membantu, umpan silang dan bola berhasil dibuang jauh oleh pemain bertahan FC Buteng. Di menit-menit awal saya coba menerapkan mental tim menyerang dan ternyata kurang efektif. Saya akan mengganti strategi dari menyerang ke bertahan, berharap lawan melakukan kesalahan ketika menyerang dan kita akan memanfaatkan serangan balik cepat untuk mencetak gol. Taktik tim saya dengan sekejap berubah dengan mental tim bertahan, fokus umpan, perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Liverpool mendapatkan tendangan bebas. Pomsen ancang-ancang cukup jauh dan tendang langsung. Oh bagus sekali. Simon berhasil menangkap si kulit bundar di dadanya dengan sangat mudah. Penyelamatan yang sangat luar biasa.
Serangan demi serangan dari kedua kesebelasan masih belum membuahkan gol. Skor masih 0-0 di menit ke-29. Tetap perhatikan mutu tim lawan ketika sedang bertanding, teman-teman. Ini gunanya agar kamu tahu dan lebih detail mengenai kelemahan dan kelebihan tim lawan saat pertandingan. Kita bisa melihat di sini Rojina, gelandang regista, mendapatkan nilai 7,2. Itu berarti dia bermain cukup bagus. Kemudian Guantini juga mendapatkan nilai 7,5. Performanya cukup bagus di pertandingan ini, tepatnya di menit 34. FC Buteng mencoba menyerang kali ini. Dobregon umpan maksudnya kepada Tahir Alpati. Giring bola di bayang-bayang nomor punggung 5. Umpan ke belakang ada Mazur. Kembali pada Timo Werner. Belakang bermain-main di lini tengah. Pertahanan Liverpool. Tepatnya di depan kotak penalti. Umpan ke belakang lagi ada Vrul. Apakah akan terjadi gol? Umpan 1-2 yang cukup bagus seperti gaya tiki taka, tapi tidak tahu. Tidak ada yang berniat umpan ke depan, ternyata ke belakang lagi ada Burgess. Tengah ada Bruel. Oh, sayang sekali Bruel bermain tidak cukup bagus dan bola berhasil direbut oleh pemain dari Liverpool. Liverpool kembali mencoba menyerang, sayang sekali bola masih bisa dipotong oleh pemain dari FC Buteng. Alpati menggiring bola di bayang-bayang nomor punggung 5, berbahaya sekali pemirsa, menggiring bola, mengecoh kiper dan gol. Luar biasa serangan balik yang sangat bagus sekali dari FC Buteng. Berhasil membuahkan gol di menit ke-40 dan skor menjadi 1-0 di babak pertama. Peluit tanda berakhirnya babak pertama dan para pemain meninggalkan lapangan. Sangat luar biasa sekali. Strategi yang saya terapkan terbukti ampuh dan membuahkan hasil di babak pertama. Serangan balik yang dilakukan oleh FC Buteng sangat cepat dan tidak bisa dihentikan oleh pemain dari Liverpool. Manajer lawan pasti akan segera merubah sesuatu di babak kedua ini pemirsa. Ngopi dulu lah. Saya kalau final seperti ini suka deg-degan. Walaupun ini cuma permainan, tapi kan kita nunggu ke final ini semusim guys, jadi cukup lama dan mengalahkan tim-tim yang luar biasa bagus sampai ke final. Jadi ini adalah pencapaian yang benar-benar menegangkan. Ayo serang dengan gaya kita pasti bisa. Ada Guantini. Oh, bola masih bisa direbut oleh pemain bertahan dari FC Buteng. De Simone di final bermain cukup bagus dengan nilai 7,3. Kemudian Tahir Alpati yang berhasil mencetak gol mendapatkan nilai 7,8 di babak kedua. Mazur juga gelandang box to box mendapatkan nilai cukup bagus dengan nilai 7. Itu berarti pemain dari FC Buteng bisa mengimbangi serangan-serangan dari Liverpool. Alpati kembali menguasai bola, umpan ke belakang ada Bruel. Bayang-bayang nomor punggung 7, umpan pada Obregon. Gol kembali. Timo Werner di sana, bayang-bayang dua pemain berbahaya sekali. Apakah akan terjadi gol kali ini? Timo Werner mencoba melewati nomor punggung 21, meliuk-liuk, tendang langsung dan gol. Ada Tahir Alpati yang siap menyambar si kulit bundar dan melesakannya ke gawang Liverpool. Skor menjadi 2-0 di menit ke-55. Oke guys, kita akan sedikit merubah strategi kali ini dengan mengganti Bruel. Timo Werner yang di posisi gelandang serang kanan akan bermain di posisi gelandang serang kiri dan Fischer masuk. Dia posisi aslinya adalah gelandang serang kanan dan playstylistnya adalah Palsnen akan mencoba membantu serangan di babak kedua tepatnya di menit 61. Kita akan lihat strateginya tetap sama, yaitu menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan rendah, gaya tekal mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu dan jebakan offside mati. Oke, saya sudah mengganti Bruel yang bermain tidak cukup bagus dan memasukkan pemain pengganti yang memiliki kondisi lebih baik. Itu adalah salah satu strategi yang saya lakukan di final agar lini serang saya bermain tetap optimal di babak kedua kali ini. Oke, dan mereka mengganti strategi dari formasi 4-3-1-2 berubah menjadi 4-3-3. Mereka lebih banyak memasukkan striker kali ini di area serang mereka pemirsa. Ada Sangoro menggiring bola di bayang-bayang nomor punggung 7. Umpan pada siapa, dia tendang langsung dan sayang sekali hampir saja terjadi gol. Tendangan kencang dari Timo Werner berhasil ditangkap oleh penjaga gawang dari Liverpool. Menit 73, Cahill masuk menggantikan Pereira. Banyak sekali pendukung dari FC Buteng. Berbahaya kembali, bola masih bisa dibuang oleh pemain dari FC Buteng. Mereka mencoba sesuatu di babak kedua kali ini, tapi mereka lupa untuk
tidak mengganti pemain bertahan mereka yang bermain tidak cukup bagus, tepatnya di posisi back tengah. Tadi kita lihat bahwa back tengah mereka mendapatkan nilai 5, itu berarti dia bermain buruk di pertandingan ini. Kita bisa melihat di sini McNeil mendapatkan nilai 5,8, dia bermain tidak cukup bagus, harusnya segera diganti. Mereka malah menempatkan lebih banyak penyerang. Mungkin mereka berharap agar bisa mencetak gol di sisa laga, dan itu bisa saja terjadi andai saja nanti pemain bertahan saya bermain tidak cukup bagus di sisa pertandingan. Kita harus tetap pantau pergerakan tim lawan seperti apa, terutama karena manajernya hadir, pasti mereka akan merubah sesuatu. Ada Fischer di sana menggiring bola, bayang-bayang nomor punggung 21 kencang sekali lari, tendang langsung, dan bola ribun berhasil ditangkap kembali dan gol. Strategi tepat yang dilakukan oleh saya berhasil membuahkan gol ketiga untuk FC Buteng, dan itu sangat luar biasa bagus ketika mereka mencoba benar-benar menyerang. Tim saya berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang balik mereka dengan cepat, dan kali ini mereka mencoba merubah strategi kembali menjadi formasi 3-3-2-2. Mereka mencoba menyerang dari area tengah lapangan kali ini. Cukup frustasi manajer dari Liverpool. Kembali FC Buteng mencoba menyerang, ada Major, bayang-bayang nomor punggung 19. Mereka lebih bermain terbuka kali ini untuk bisa mencetak gol di akhir babak kedua ini, tepatnya di menit 89 untuk memperkecil ketertinggalan skor 3-0. The Matchmaker, bayang-bayangi nomor punggung 7 di sana, ada Timo Werner, umpan kepada Fischer, berbahaya sekali. Ada El Fatih di sana, bayang-bayangi dua pemain ke belakang, ada Werner, sayang sekali bola kembali bisa direbut oleh pemain dari Liverpool. Pertandingan berakhir dan FC Buteng berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor telak 3-0 di final. Dan alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan Liverpool yang memiliki kualitas mutu lebih besar, dan sayang sekali Liverpool yang memiliki mutu lebih besar tidak bisa mengalahkan FC Buteng di pertandingan kali ini. Dan mohon maaf buat manajer dari Liverpool, tim saya lebih berhak mengangkat trofi skuping besar musim ini. Berdig hayam siap waing. Oke guys, di menit 40 Tara Alpati berhasil mencetak gol pertama. Di menit 52, manajer dari Liverpool mencoba pergantian pemain dengan memasukkan McNeil dan Tipsari. Kemudian Tara Alpati berhasil mencetak gol di menit 54. Fischer masuk menggantikan gol dan Kehl masuk menggantikan Pereira. Fischer berhasil menjadi penentu kemenangan di menit 82 setelah dimasukkan di babak kedua dan membawa FC Buteng menang 3-0 atas Liverpool. Penguasaan bola sendiri lebih unggul FC Buteng dengan total 59 berbanding 41%. Total tembakan FC Buteng lebih dominan dengan mencoba 13 kali tembakan, 9 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sedangkan Liverpool mencoba 7 kali tembakan, 4 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri FC Buteng lebih unggul 33%. Dari zona serangan sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, mereka akan lebih dominan di area tengah, dan itu benar sekali. Mereka memiliki area tengah yang cukup bagus dengan menguasai 41% serangan dari area tengah. Sedangkan tim saya mencoba serangan dari sayap kiri. Kita tahu bahwa saya menggunakan strategi perpaduan, itu berarti kita akan menyesuaikan sesuai sektor terlemah tim lawan, dan pemain saya berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Oke, formasi dari 4-3-1-2 mereka ubah-ubah hingga akhirnya mereka hancur sendiri guys. Terima kasih untuk Coach Herman, Coach Roberto Hongo, lalu Coach Kurniawan, Coach Jos MC Kotela, Wala BKL, lalu ada Coach Asisten Manager Stephen Ismail, Ichikago Kurosaki, dan Coach Rian yang telah hadir di pertandingan yang sangat penting ini guys. Terima kasih banyak atas dukungannya. Tanpa kalian mungkin tim saya bisa kalah, tapi ya ini adalah pertandingan luar biasa. Semoga teman-teman yang hari ini berada di final, semoga kalian juara, dan buat yang gagal juara, semoga kamu bisa juara di musim selanjutnya. Dan selamat atas kemenangan Liga Champions. Kerja keras dan dedikasimu telah diganjar dengan trofi nan bergengsi di akhir musim ini. Kamu akan bertanding melawan pemenang Liga Super untuk menjadi juara baru Piala Super. Semoga saja tim saya berhasil mengangkat trofi Piala Super di pertandingan besok guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya sepanjang musim ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Barangkali ada pertandingan penting, ya caranya seperti itu guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.